Selamat siang, perkenalkan nama saya Vitalia Krireneong dengan NPM akhir 306 dari kelas F012. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Pengaruh Brand Personality terhadap Loyalitas Konsumen Merek Ayam Geprek Bensu pada Konsumen untuk pemenuhan nilai ujian semester akhir mata kuliah Statistika Bisnis. Sebelum itu, saya akan menjelaskan secara singkat pengertian loyalitas dan brand personality yang saya angkat sebagai judul penelitian saya. Loyalitas yang merupakan komitmen mendalam untuk terus membeli produk atau jasa secara konsisten. Loyalitas juga lebih terlihat dari perilaku pembelian rutin berdasarkan keputusan konsumen. Brand personality mencerminkan bagaimana perusahaan menampilkan dirinya melalui nilai inti, identitas visual, nada suara, dan perilaku. Brand personality yang sesuai dengan karakteristik konsumen dapat meningkatkan preferensi konsumen terhadap merek. Brand personality Geprek Bensu sebagai merek yang dimiliki oleh Ruben Onsu menggunakan nama pemiliknya yang merupakan artis terkenal di Indonesia sebagai identitas brand mereka dan menciptakan daya tarik dan loyalitas yang kuat pada konsumen. Selanjutnya, saya melakukan metode pengambilan data melalui penyebaran kuesioner kepada mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional UPN Veteran Jawa Timur, terkhusus kepada kelas F, yang mayoritasnya merupakan anak kos dengan preferensi makanan terjangkau seperti ayam geprek. Hal ini menjadikan mereka sampel yang relevan untuk mengukur loyalitas konsumen terhadap geprek bensu. Data yang dianalisis menggunakan regresi melalui web Statistik Kingdom dengan uji hipotesis untuk menguji dan menarik kesimpulan secara statistik. Kemudian, keputusan didasarkan pada nilai p-value untuk menentukan tingkat signifikan dan validitas asumsi sehingga hasil penelitian dapat menggambarkan loyalitas konsumen secara akurat. Pertama-tama, saya akan menampilkan data dari deskripsi responden. Yang pertama ada jenis kelamin dengan hasil presentasi laki-laki sebanyak 34,3% dan presentasi perempuan 65,7%. Selanjutnya, usia paling banyak di kisaran angka 16-20 dengan presentase 94,3%. Selanjutnya, penghasilan didapat data paling banyak menunjukkan penghasilan di bawah 500.000 dengan presentase 54,3%. Usia dan penghasilan lebih condong ke angka 16-20 dan penghasilan paling banyak di bawah 500.000 dikarenakan kuesioner ini disebarkan di kalangan mahasiswa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan variabel X dan Y yang saya pakai untuk penelitian ini. Saya di sini menggunakan skala dari 1 sampai 5 dengan 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 cukup setuju, keempat setuju, dan yang kelima sangat setuju. Saya akan menjelaskan salah satu pernyataan dari data X dan Y di kuesioner saya. Dari variabel X, saya mengambil pernyataan geprek bensu terbuat dari bahan-bahan yang berkualitas dan aman untuk dikonsumsi. Dari pernyataan tersebut, didapat data sebagai berikut. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa konsumen percaya pada kualitas dan keamanan dari bahan-bahan geprek bensu. Terbukti pada alternatif jawaban responden frekuensi tertinggi yaitu pada jawaban sangat setuju dengan nilai 10 dan presentase 45,5%. Selanjutnya, salah satu contoh pernyataan variabel Y adalah saya melakukan pembelian ulang geprek bensu. Dari data tersebut memperlihatkan bahwa alternatif jawaban tertinggi adalah sangat setuju dengan frekuensi 7 dan presentase mencapai 31,8%. Hal ini merupakan pernyataan setuju dari responden yang melakukan pembelian ulang terhadap geprek bensu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hasil uji statistiknya.
Berikut saya tampilkan data mentah dari variabel X dan Y yang akan saya masukkan ke dalam web statistik Kingdom. Didapat hasil persamaan regresi yaitu Y sama dengan min 0,1274 ditambah 0,9152X. Berikut adalah permisalannya. R square sama dengan 0,4257 yang artinya 42,6%. Variabilitas Y dijelaskan oleh X. Korelasi ya R sama dengan 0,6525. Artinya terdapat hubungan langsung yang kuat antara X dan Y. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai R square sebesar 0,4257, yang berarti hanya sekitar 42,57%. Dengan kata lain, Y dijelaskan oleh X tetapi tergolong kecil karena berada di bawah 50%. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah perbedaan selera konsumen. Konsumen mungkin memiliki preferensi yang beragam terhadap merek ayam geprek, terutama karena adanya banyak pesaing yang lebih terkenal atau menawarkan harga yang lebih terjangkau. Selain itu, faktor lain seperti kurang optimalnya brand personality yang dimiliki geprek Bensu, meskipun terkait dengan Ruben Onsu sebagai pemilik, dapat membuat daya tarik merek ini kurang kuat dibandingkan dengan kompetitor. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun brand personality berkontribusi pada loyalitas konsumen, faktor lain seperti harga, kualitas, dan popularitas merek turut mempengaruhi keputusan konsumen dalam memilih produk. P-value yang didapat adalah 0,009978. P-value saya kurang dari 0,05, artinya menolak H0 dan menerima H1, yang artinya brand personality ini berpengaruh terhadap loyalitas konsumen geprek Bensu. Hal ini terjadi karena hasil P-value berarti tingkat kegagalannya lebih kecil karena di bawah 5%. Brand personality ini memiliki hubungan terhadap loyalitas konsumen karena dari hasil menunjukkan H1 yang artinya brand personality memiliki pengaruh terhadap loyalitas konsumen. Kemudian, hasil interpretasi data didapat F hitung sama dengan 14,826, F tabel 4,13, dan F hitung lebih besar dari F tabel, yang berarti variabel X memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y. Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan brand personality berpengaruh terhadap loyalitas konsumen geprek Bensu. Kemudian, geprek Bensu memiliki brand personality dan loyalitas konsumen yang dikategorikan baik pada hasil rekapitulasi tanggapan responden geprek Bensu di kalangan mahasiswa UPN. Saran yang dapat saya sampaikan untuk geprek Bensu adalah yang pertama, geprek Bensu harus mempertahankan brand personality-nya karena berpengaruh terhadap loyalitas konsumen. Yang kedua, untuk menjaga kepercayaan konsumen, maka pihak perusahaan harus benar-benar menjaga kualitas dan keamanan bahan-bahan dari produk-produknya. Yang terakhir, geprek Bensu harus lebih belajar pada perusahaan lain yang sejenis yang memiliki pengalaman lebih baik. Sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.